Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh ya. Yaitu kita akan membahas tema 1, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Baik anak sekalian, kita perhatikan baik-baik. Nah, setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, termasuk hewan. Nah, setiap hewan mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Nah, di Indonesia terdapat banyak berbagai jenis hewan, ya, dari hewan peliharaan, hewan langka, dan juga hewan hidup. Nah, ada nih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam tubuh hewan tersebut, meliputi yang pertama faktor genetik dari induknya, kedua hormon dalam tubuh hewan itu. Nah, berikutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan tersebut, meliputi pertama makanan dan minuman, kedua aktivitas tubuh, ketiga suhu udara, keempat oksigen, kelima sinar matahari. Nah, baik. Sekarang sekalian perhatikan tentang perkembangbiakan. Apa perkembangbiakan itu? Perkembangbiakan ya adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan turunan. Itu perkembangbiakan. Baik ya. Nah, sekarang kita lihat contoh nih, cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar itu apa? Bertelur. Contohnya ayam, ya, bebek, ini ikan, kupu-kupu, nyamuk, katak, penyu, dan lain-lainnya. Itu bertelur. Oke. Ini gambar kura-kura. Sekarang yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Ini contohnya adalah kuda, sapi, kerbau, dan kucing. Ya. Nah, sekarang adalah hewan yang cara berkembang biaknya dengan bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipar. Nah, ovovivipar adalah hewan yang bertelur tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkannya. Contoh, buaya, ular, ya, ular kobra nih ya, kadal dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah contoh ayam, ya, hewan yang bertelur. Kita lihat gambar ayam. Ciri-ciri ayam adalah pertama tubuhnya berbulu. Nah, ini berbulu ya. Kedua adalah memiliki 2 kaki. Nih, 2 kaki. Berikutnya adalah memiliki paruh ya, paruh ya. Selanjutnya adalah bernafas dengan paru-paru. Oke. Terus berkembang biak dengan bertelurnya, keluarnya dari sini dia bertelur ya. Nah, terus ayam ini membutuhkan makan dan minum. Nah, fase pertumbuhan ayam adalah sebagai berikut. Kita lihat gambar ini ya. Ini ada pertama ayam itu bertelur. Dari bertelur ini ketika dierami dia menetas ya. Akan menetas menjadi bayi ayam. Kalau kita suka lihat bayi ayamnya kecil-kecil ya. Warna kuning nih bayi ayam. Dan menjadi ayam, anak ayam. Ya, ini anak ayam. Lalu menjadi ayam dewasa. Itu ayam ya, bertelur. Sekarang ikan. Nah, kalian lihat ikan. Ikan itu ciri-cirinya apa? Ciri-ciri ikan itu bernafas dengan insang. Makanya ikan itu hidupnya di dalam air ya. Kedua adalah bergerak dengan cara berenang ya. Kita lihat dia bergerak dengan cara berenang. Terus berkembang biak dengan cara bertelur ya. Bertelur. Nah, itu
adalah ikan, contoh hewan bertelur. Nah, fase pertumbuhan ikan. Nah, kalian perhatikan nih. Di sini ketika pertama kali ikan itu bertelur 1 jam. Nah, ketika 4 jam berikutnya dia mulai ya. Belum ya, masih telur ikan. Terus fasenya menjadi 20 jam hingga menjadi 30 jam. Ya, dia bergerak terus ya telurnya ya, dia akan menetas. Ternyata setelah 30 jam dia akan menetas menjadi larva. Dari larva inilah menjadi ikan muda. Dari ikan muda menjadi ikan dewasa, usianya 7 sampai 9 tahun. Ini fase pertumbuhan hidup ikan ya. Selanjutnya adalah katak. Katak ya, bertelur juga ya. Nah, fase pertumbuhan katak kalian perhatikan nih. Awalnya dari bertelur. Ya, ini telur katak nih. Kalian kalau pernah lihat di air ya, ada telur seperti ini, telur katak. Nah, ini menjadi berudu ya. Berudu dulu. Lalu berudunya mempunyai kaki dua kaki. Akhirnya menjelma menjadi 4 kaki berudunya. Dari 4 kaki ini berudu menjadi katak muda. Masih ada ekornya ya. Nah, ketika menjadi dewasa, katak ini tidak mempunyai ekor ya. 4 kaki. Inilah fase pertumbuhan katak. Berikutnya adalah fase pertumbuhan kupu-kupu. Nah, kalian perhatikan, kupu-kupu juga bertelur. Dari telur ini kupu-kupu menjadi ulat atau larva. Dari larva menjadi kepompong atau pupa. Sama ini kepompongnya sudah mau berubah menjadi kupu-kupu muda. Kupu-kupu muda ya, dia mau keluar dari kepompong. Akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah fase pertumbuhan kupu-kupu. Nah, berikutnya adalah nyamuk. Pasti kalian kenal nyamuk ya. Beberapa nyamuk ternyata dapat menjadi penyebar penyakit seperti penyakit demam berdarah. Nah, berkembangnya nyamuk dikarenakan banyaknya genangan air. Nah, untuk itu kita harus membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak jadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, sekarang kalian perhatikan nih fase pertumbuhan nyamuk. Nyamuk juga bertelur cara berkembang biaknya. Dari telur ini menjadi larva. Ya, dari larva menjadi pupa. Nih, ya perhatikan ya. Dari pupa menjadi imago. Imago itu nyamuk dewasa, ya. Ini kalau nyamuk demam berdarah itu ada bintik-bintik di sininya ya. Baik. Nah, sekarang perhatikan kembali ya. Yang berikutnya adalah hewan yang melahirkan. Apa itu? Kucing. Kalian pasti punya kucing di rumah ya. Nah, fase pertumbuhan kucing dimulai dari baby. Ya, bayi kucing. Kucing melahirkan. Dari bayi menjadi anak kucing, akhirnya menjadi kucing dewasa. Terima kasih. Thank you. Kalian sudah perhatikan dan menyimak baik-baik video ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian sehat, semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.